Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman kita akan berbagi tentang cara mengganti pipa evaporator. Di sini untuk kulkasnya merek Panasonic. Nah, untuk keluhannya di sini evaporatornya ini bocor karena tertusuk pisau. Nah, di sini bisa kelihatan untuk evaporator bekasnya ini sudah dilem sama yang punya. Ini sepertinya menggunakan lem besi. Namun katanya tidak bisa dingin. Ya jelas saja kalau sudah bocor seperti ini, meskipun dilem tidak akan bisa dingin teman-teman. Karena untuk freon di dalam pendinginnya ini sudah habis. Nah selanjutnya untuk mengganti, bisa teman-teman perhatikan dari toko ini ada kejanggalan sedikit. Saya perhatikan untuk bagian sambungan antara pipa aluminium dan juga pipa tembaganya. Ini tidak dilas teman-teman. Namun nanti kita akan cek apakah ini bocor ataupun hanya dilem dengan menggunakan lem khusus. Nah ini akan kita cek lebih lanjut setelah pemasangan nantinya. Kemudian hal penting juga di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada saat proses penekuk. Di sini saya menandai dengan menggunakan spidol yang mengikuti lekukan dari evaporator bekasnya teman-teman. Dan sekarang di sini bisa kelihatan ini khusus untuk kulkas Panasonic, bisa kelihatan untuk dua pipa ini, pipa hisap dan juga pipa kapiler. Untuk pemasangan dan juga pergantian pipanya ini juga lebih mudah dibanding pipa kulkas pada umumnya, karena di sini untuk kulkas Panasonic yang model lama ini untuk proses instalasinya ini tidak ditanam teman-teman. Jadi di sini ada jalur pipa, jadi tidak perlu kita mengelas di bagian dalam kulkas, cukup kita potong di bagian belakang ini. Nah ini jalur pipa hisap. Ini saya bersihkan terlebih dahulu. Nah di sini untuk jalur pipa balik atau pipa hisapnya ini kita potong karena di sini ada lubang yang terhubung ke bodi kulkas di bagian freezer. Nah di sini bisa teman-teman perhatikan juga untuk pipa kapiler saya harap dipotongnya di bagian dekat filter teman-teman. Karena untuk proses pergantian pipa evaporator wajib hukumnya kita lakukan juga pergantian filter teman-teman. Nah sekarang langsung saja kita lakukan pemotongan di bagian pipa balik atau pipa hisapnya, pipa yang paling besar. Pastikan pemotongannya rapi dan tidak meninggalkan bekas teman-teman. Nah kemudian setelah terpotong teman-teman bisa perhatikan di bagian sini. Ini untuk pipa hisap sudah terpisah. Nah, kita akan bersihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita potong pipa kapiler di dekat filter. Jadi saya sarankan memotongnya di bagian sini. Nah, seperti ini kita menggunakan dengan tam potong pipa kapiler. Kemudian setelah terpotong kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah di sini ada lipatan. Kita luruskan terlebih dahulu untuk pipa kapiler dan juga pipa hisapnya sebelum kita tarik ke atas. Ini bisa kita tarik ke bawah ataupun ke atas juga bisa. Namun saya sarankan untuk menariknya dari bagian atas untuk menghindari pembengkokan pipa baik kapiler maupun pipa hisapnya teman-teman. Nah selanjutnya di sini kita luruskan terlebih dahulu. Untuk bagian pipa kapiler ini jangan dipotong, jadi panjangnya ini menyesuaikan karena itu sudah sesuai dengan standar pabrik. Nah jadi ini jangan dipotong, kita cukup tinggal luruskan saja. Kemudian selanjutnya kita tarik setelah lurus di bagian belakang ini kita tarik keluar teman-teman. Kita tarik ke depan seperti ini. Nah di sini kelihatan untuk pipanya ini sudah bergeser ke depan. Nah, ini salah satu keunggulan dari kulkas Panasonic. Jadi untuk penyambungan pipa evaporator dan juga pipa hisap dan juga pipa kapilernya ini tidak harus dilakukan di dalam bodi kulkasnya teman-teman. Jadi kita tidak butuhkan pelindung untuk kulkasnya pada saat melakukan proses penyambungan di bagian pipa evaporator. Nah selanjutnya di sini bisa kelihatan untuk pipanya sudah hampir keluar semua. Nah ini kita tarik perlahan dan seperti ini setelah keluar. Kurang lebih seperti ini untuk panjangnya. Selanjutnya setelah keluar seperti ini kita bisa melakukan proses pengelasan di bagian luar atau di luar dari bodi kulkasnya.
Dan perhatikan juga untuk proses penyambungan, kita kerik terlebih dahulu untuk menghilangkan bekas lem sebelum kita pasang ke pipa evaporatornya ini teman-teman. Nah, di sini untuk jalur pipa kapiler dan di bawah adalah pipa evaporator. Itu tidak mungkin tertukar karena di sini sudah ada jalur dari toko pipa kapiler dan juga pipa hisap. Oke teman-teman, jadi setelah kita bersihkan dan juga kita lakukan proses pengelasan, nah di sini bisa teman-teman perhatikan untuk bagian pipa sambungan ini pastikan menggunakan kain yang dibasahi agar tidak merusak sambungan antara pipa tembaga dan juga pipa aluminium. Karena apabila terlepas atau ada kebocoran, ini cukup susah teman-teman untuk menempelkan pipa tembaga dan juga pipa aluminium, terutama buat pemula. Nah, selanjutnya di sini saya sudah lakukan pengelasan di bagian pipa evaporator, yaitu di bagian pipa hisap dengan menggunakan pakan peraklas. Oke teman-teman, jadi hanya seperti itu untuk cara mengganti pipa evaporator. Nah, di sini saya sudah melakukan pengetesan. Untuk proses lengkapnya bisa teman-teman cek di playlist video kami. Di situ saya bahas lengkap tentang cara pengecekan kebocoran pipa, proses vakum hingga proses pengisian freon, serta tentang ilmu kulkas 1 pintu dan juga 2 pintu. Jadi sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami, serta nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.